Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Villa Melatimas dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Diberkatilah Anda sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus dengan firman-Nya yang akan kita terima. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yohanes 16 ayatnya yang pertama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara kasih Tuhan, mari. Waktu yang lalu saudaraku kita sudah belajar, jangan sampai kita menolak Tuhan. Jangan sampai kita menolak firman Allah. Jangan sampai kita membunuh firman Allah. Jangan sampai kita membunuh saudaraku suara-suara Tuhan yang menghasilkan pengetahuan, pengajaran, dan pengepenuhan dalam firman dan Roh Kudus. Mari saudara Tuhan, jangan kita menganggap bahwa kalau kita berbuat, kita menolak firman Allah dan yang menyampaikan saudaraku, maka kita berbuat bakti kepada Tuhan saudaraku. Dan ini semua akan terjadi bagi saudara Tuhan, orang yang memang sudah ditetapkan untuk menjalankan dan menerima semua itu. Tetapi saudara Tuhan, mari bahwa Tuhan berkata di sini saudaraku adalah kepada mereka saudara Tuhan yang dari dulu saudaraku berbuat sesuatu yang ingin saudara Tuhan menguburkan atau mematikan saudaraku, membinasakan atau saudara membunuh apa yang menjadi sumber-sumber suara Tuhan saudaraku. Nah, mari saudara Tuhan, tepatnya saudara Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyangka mereka berbuat bakti kepada Tuhan saudaraku, maka mereka melakukan hal-hal yang kurang baik saudaraku, yang tidak baik saudara Tuhan, tetapi itulah yang memang sudah disampaikan oleh firman Tuhan saudaraku. Jangan kita menjadi saudaraku kecewa dan menolak Tuhan. Karena apa saudaraku? Kita yang Tuhan masih berikan kesempatan saudara Tuhan, kita yang masih Tuhan berikan waktu untuk kita, apa saudara Tuhan? Kita belajar, kita berpengetahuan, kita penuh firman dan Roh Kudus, saudaraku, kita memiliki pengajaran. Dan dalam Yesaya pasalnya yang ke-60, dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-60, saya akan membacakan ayatnya yang pertama, saudaraku. Ini nubuatan. Ya, sekali lagi, ini masih nubuatan. Bangun, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya ini akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara kasihan, mari kembali saudaraku, saya kaitkan, saudaraku kasihan, ikat saudaraku Yohanes 16 ayat 1-4a saudara Tuhan, yang berbicara bahwa kita harus memenuhi hidup kita saudaraku. Jangan kita menolak, jangan kita membunuh, jangan kita menganggap saudaraku kalau kita dapat membela Tuhan saudaraku. Tetapi mari biarlah Tuhan, biar semuanya berjalan bagi mereka yang sudah ditetapkan saudaraku.
untuk menjalankan, menerima semua itu. Ada dua, saudaraku, yang ditetapkan saudara untuk dibunuh, saudaraku, yang untuk mati syahid, saudaraku, dan yang kedua adalah orang yang masih diberikan kesempatan seperti saudara dan saya yang hari ini mendengarkan firman Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita belajar, untuk kita mengerti, untuk kita berpengetahuan, untuk kita penuh, untuk kita memiliki pengajaran, saudaraku. Karena kenapa? Karena dikatakan di dalam pada waktu zaman, saudaraku, akhir daripada akhir zaman, di mana dikatakan dalam ayat yang Yesaya 60 itu, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi saudaraku, ada perbedaan. Di dalam mana, saudaraku, dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin jahat, dunia, saudaraku, dengan orang-orang yang semakin, saudaraku, brutal, saudaraku, tidak lagi mengenal kasih Tuhan, tidak lagi, saudaraku, menghargai Tuhan, saudaraku, seakan-akan membela Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Kenapa, saudara Tuhan? Karena akan datangnya, saudaraku, terang Tuhan terbit atas kita semua yang ada. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kita, saudaraku. Untuk apa? Untuk apa, saudara Tuhan? Untuk melayani mereka. Untuk melayani mereka, saudaraku. Mereka akan datang kepada kita. Anak-anakmu datang dari jauh. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan akan datang kepadamu. Lihatlah, saudaraku. Siapakah mereka itu? Ayat 10 dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu, semua itu akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyamarakan rumah keagunganku. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Mari, segala kambing keturunan Kedar dan Nebayot. Siapa mereka itu? Saudara bisa baca sendiri dalam Kejadian pasal yang ke-25. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semua itu. Tapi mari, saudara Tuhan, mereka akan datang. Untuk apa, saudaraku? Menyemarakan rumah keagungan Tuhan, saudaraku. Menyemarakan, saudara, rumah keagungan Tuhan, saudaraku. Dan mereka akan mencari orang-orang yang bisa, saudaraku, memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, penuh dengan firman dan Roh Kudus, dan memiliki pengajaran, saudaraku. Mereka akan datang dan mereka akan menyemarakan rumah Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita tidak waspada, saudara, kita tidak punya itu semua, saudaraku, maka kita akan kecewa dan menolak Tuhan, saudaraku. Kenapa? Ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, seunta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudara, emas ini bukan kekayaan, saudara. Kekayaan itu adalah dalam ayatnya yang ini, saudaraku, ayatnya yang 9. Sesungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Saudara Tuhan, mari, kata emas dalam ayat yang ke-6 adalah bicara tentang iman. Mereka akan beriman kepada Tuhan. Oleh itu mereka akan datang. Mereka akan datang, saudaraku. Dan mereka akan datang, saudara, dengan iman mereka, saudaraku. Dan yang kedua, mereka akan datang dengan kemenyan, saudaraku, dengan doa, pujian dan penyembahan, saudara. Mari, kalau kita tidak memiliki, saudaraku, maka kita akan diusir oleh mereka. Ya, yang ketiga, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Mereka akan memiliki kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana Tuhan mengubah mereka, bagaimana Tuhan memanggil mereka, bagaimana Tuhan memilih mereka. Melalui siapa, saudaraku? Melalui saudara dan saya. Yohanes 16. Kita belajar, kita berpengetahuan, kita berpengertian firman Allah, kita penuh firman dan Roh Kudus, kita penuh dengan pengajaran, saudaraku, maka kita bisa mengajar mereka. Bagaimana kita bisa mengajar mereka? Kalau kita tidak memiliki, saudara, kasih Tuhan firman Allah. Kita tidak memiliki Roh Kudus yang akan menjadikan firman itu dari logos menjadi rema. Saudara, mari, kita masih punya waktu, percayalah. Ada waktunya Tuhan, dan waktu Tuhan adalah yang luar biasa. Persiapkanlah diri kita, jangan membunuh firman Allah yang datang kepada kita. Jangan menyatakan, menyalibkan siapapun yang memberitakan firman kepada kita. Jangan kita seakan-akan bisa membela Tuhan, berbakti kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi mari kita himpunkan hidup kita,
kita penuhkan diri kita, maka saya yakin dan percaya firman Allah akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan semuanya Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, apabila waktunya datang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan semakin mengkhawatirkan dan penuh dengan kejahatan, bahkan Tuhan Yesus ada anak-anak-Mu juga Tuhan yang terlibat di dalam sebuah kejahatan-kejahatan Tuhan, menolak firman, menolak pengajaran dan sebagainya. Mau tetap berdoa untuk semuanya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman-Mu tetap menjadi remah bagi kami, tetap membuat kami penuh dengan kerinduan, kehausan dan kelaparan untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Apapun bidang usaha mereka, pekerjaan Tuhan mereka semua lakukan, perjalanan yang mereka lakukan, baik Tuhan Yesus kendaraan darat, laut maupun udara Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Demikian pula Tuhan juga tolong semuanya Tuhan Yesus dalam seluruh keberadaan mereka masing-masing. Baik dalam pribadi lepas pribadi, sampai kepada keluarga lepas keluarga. Dari yang termuda sampai kepada yang tertua. Tuhan tetap bersama mereka, Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami semua yang ada. Anak-anak-Mu dalam sekolah dan pelajaran mereka di kuliah, Tuhan juga berkati dan sertai dan lindungi. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini sampai kepada mereka dimanapun mereka berada. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.